叶云飞，东西，我要你死！和那个废物，只要是大人，是你没有好好珍惜。百日江，好硬的阵法，就让我来会会。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-15-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita dibawa kepada rubah langit yang merasa begitu senang setelah menikmati jiwa Kaisar Yunfei. Hua Miao masihlah belum puas dan akan kembali menyerap kekuatan jiwa Yunfei. Sementara itu, Xiaoyu dan Zhou Mu memberitahu Tianyi untuk meminta bantuan kepada Tetua Du. Pasalnya, Li Chen telah membawa masuk Yunfei ke dalam hutan terlarang. Sebelum itu, goncangan besar telah terjadi yang berasal dari menara pengurung siluman. Para tetua diminta untuk berkumpul ke puncak utama demi memperkuat segel pengurung. Ini harus segera mereka lakukan. Tetua Du juga ikut pergi ke puncak utama bersama para tetua lainnya. Xiaoyu pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Pasalnya Tetua Du telah pergi. Zhou Mu hendak menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Namun sosok rubah langit membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan para tetua. Karena bagaimana bisa menara pengurung siluman bergejolak begitu hebat? Padahal sudah 100 tahun hal ini aman-aman saja. Ketua Sekte Tianyuan bernama Xin Zongyang datang untuk menenangkan para tetua. Ia bingung di manakah Lu Fengyong berada. Ternyata dia tengah mempelajari formasi baru dan akan segera menyusul kemari. Tetua Yinsi memuji apa yang dilakukan oleh Lu Fengyang. Padahal itu masih muda, namun dipenuhi oleh banyak ambisi besar. Sepertinya Lu Fengyang hendak menggantikan posisi ketua sekte mereka. Yinsi merupakan tetua pertama. Ketua sekte pun mengajak mereka untuk segera membentuk formasi 5 elemen Huan Yuan. Para tetua sekte masing-masing telah berdiri di posisi mereka dan langsung menahan menara pengurung siluman. Bagi Hua Miao, formasi itu tidak mungkin bisa menahan kekuatannya. Terlebih lagi, ia sudah tahu titik lemahnya. Sebenarnya, para tetua juga telah menyadari hal itu karena kekuatan formasi besar 5 elemen telah melemah. Mungkin mereka tak bisa menahan ini dalam waktu yang lama. Begitu formasi besar itu hancur, maka seluruh sekte akan menerima dampak yang mengerikan. Yinsi menyarankan ketua sektenya untuk membuat rencana cadangan. Sezong yang paham betul demi menyegel satu monster saja telah menghabiskan banyak sumber daya sekte, yang membuat sekte mereka turun menjadi sekte kelas 2. Mereka hanya berharap formasi ini bisa diperbaiki. Yinsi merasa kejadian ini tidak tiba-tiba terjadi, dan mungkin ada sesuatu yang bisa membantu mereka. Kembali kepada Yunfei, yang mana kekuatannya masihlah terus dihisap oleh Hua Miao. Ia yakin sebentar lagi kekuatan jiwa murni itu akan menjadi miliknya. Sayang sekali Hua Miao terlalu percaya diri. Pasalnya Yunfei memiliki alasan untuk tidak bertindak. Benar saja, Hua Miao pun merasakan ada yang aneh, di mana sekarang Yunfei telah berhasil menemukan keberadaannya. Di laut kesadarannya, Yunfei meminta rubah itu untuk keluar. Hua Miao tidaklah takut kepadanya dan akan menyerap seluruh jiwanya. Yunfei sengaja membawanya kemari untuk melihat wujud sebenarnya dari siluman itu. Kembali ke puncak utama, ketua sekte meminta untuk mengerahkan seluruh tenaga agar bisa mengaktifkan formasi besar. Ia ingin siluman itu ditekan sampai tak bisa melawan. Hal itu berhasil dan membuat Hua Miao kesakitan. Dia yang marah hendak melampiaskan semuanya kepada Yunfei. Namun itu sia-sia saja karena serangannya tidaklah mempan. Sekarang adalah giliran dari Yunfei. Pertahanannya sempat membuat Hua Miao kesal, tapi ia tak bisa menyentuh Yunfei hingga membuat dia penasaran. Sebenarnya siapakah Yunfei ini? Karena kekuatan jiwa yang dia miliki terlalu mengerikan. Serangan kembali dilakukan namun dihancurkan oleh Yunfei.
Bisa dikatakan kalau pertarungan ini adalah sebuah uji coba seberapa kuat jiwa kaisarnya. Sementara Hua Miao saatlah ingin mengalahkan Yun Fei supaya bisa terbebas dari kurungan siluman. Sayang sekali ini tidak semudah yang dia kira. Seberapa keras pun Hua Miao memberikan perlawanan, Yun Fei dapat dengan mudah mengatasinya. Terlebih lagi dia hendak menyiapkan sebuah serangan untuk bisa mengalahkannya. Sebuah tekanan pun dia berikan yang sempat membuat Hua Miao menderita. Ia memang masih bisa bangkit, namun Yun Fei akan segera menghentikan pertarungan ini dengan formasi miliknya. Alhasil, beberapa serangan Yun Fei telah berhasil melukainya, ditambah serangan lanjutan dari puncak utama yang membuatnya semakin tidak berkutik. Untuk Yun Fei sendiri akhirnya telah terbebas dari teknik Hua Miao. Rubah ini benar-benar kesal dan berjanji akan membalas sekte Tian Yuan dan juga Yun Fei. Yun Fei yang berada di luar menara pengurung sadar betul kalau formasi 5 elemen besar ini telah rusak. Jadi dia akan memberikan bantuan untuk bisa memperbaikinya. Perlahan nun pasti formasi ini pun telah berhasil dipulihkan dan juga bisa menahan kembali Hua Miao. Apa yang terjadi di menara itu bisa dilihat langsung oleh ketua sekte dan para tetua. Mereka pun penasaran dari manakah Yun Fei berasal. Insi pun memperkenalkan Yun Fei, sosok yang juga telah mengalahkan Raga Tianling dari Pavilion Xiaoyao. Lu Fengyang baru tiba dan langsung mendengar kalau Yun Fei seorang diri bisa memperbaiki celah formasi mereka. Ketua sekte merasa dengan kemampuan hebat Yun Fei, maka dia dengan senang hati memberikan posisi ketua sekte kepadanya. Lao Tianyang tentu saja kesal mendengar hal itu. Sementara itu, Hua Miao berjanji akan membalas apa yang Yun Fei lakukan kepadanya. Yun Fei sangat tertarik kepada Hua Miao yang adalah salah satu binatang kuno. Ia akan mencari cara untuk bisa menaklukkannya. Tapi sekarang tujuan Yun Fei adalah pergi ke sebuah tempat tapi segera diikuti oleh Hua Miao. Di puncak air terlihat kalau Li Chen meyakini kalau Yun Fei pasti sudah dimakan oleh siluman besar. Pada bawahannya memuji apa yang dilakukan oleh tuan mudanya. Li Chen berjanji jika ada yang berani mengganggu pangeran pertama maka akan dia habisi. Jangankan Yun Fei, dia berjanji akan menghabisi Ling Tianyu dan juga Long Yingying. Namun sebelum dia menyelesaikan bacotannya, Yun Fei telah datang. Ini seketika saja mengejutkan Li Chen, ditambah Yun Fei langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Yun Fei sudah memberikan kesempatan untuknya agar bertobat. Namun Li Chen tidaklah mengambilnya dan malah yakin dengan kemampuannya itu bisa melukainya. Yun Fei pun langsung saja melakukan penyerangan dengan Li Chen. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas betapa dominasinya Yun Fei. Berbagai serangan sangatlah sulit ditahan oleh Li Chen. 和那个废物，只要是大了，是你没有好好珍惜。 Yun Fei akan menunjukkan betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki supaya Li Chen itu bisa sadar kalau ia bukanlah sosok yang bisa disinggung. Dua bawah Li Chen dapat dirinya atasi dengan mudah. Ia meminta mereka untuk tidak mengganggu karena jika tidak dia akan memberikan hukuman kepada mereka. Li Chen tidaklah takut kepada Yun Fei. Dia yang masih dirasuki oleh kekuatan dari siluman rubah mampu mencapai puncak tahap bumi. Yun Fei cukup terkejut karena ia menyembunyikan kekuatannya. Berhubung hutan kabut tidak bisa menghabisi Yun Fei, jadi Li Chen akan turun tangan untuk bisa mengalahkannya. Duel sengit pun terjadi antara mereka berdua, namun Yun Fei masih lebih bisa mengimbanginya. Li Chen merasa Yun Fei beruntung, pasalnya dia baru saja naik ke tahap bumi. Namun sudah memaksanya menggunakan kekuatan penuh. Sayang sekali di tengah pertarungan itu, Long datang karena ia tidak akan pernah terlambat dalam sebuah pertarungan. Selain itu ia kesal karena Li Chen telah kembali menendang Fei kecil. Jadi dia akan melakukan penyerangan kepadanya. Namun sayang sekali serangan Long bisa dengan mudah ditahan oleh Li Chen. Karena bagaimanapun dia telah menyembunyikan kekuatannya. Ia akan menunjukkan betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Ia telah menciptakan formasi 5 naga air yang membuat para murid lainnya ketakutan. Di dalam formasi, Long hendak melakukan penyerangan namun dia gagal dan segera diselamatkan oleh Yun Fei. Hal itu pun membuat benih-benih cinta Long mulai tumbuh. Berhubung formasi ini sangatlah kuat, jadi Long memintanya berhati-hati. Namun Yun Fei dah mudah melubangi formasi itu dan meminta Long untuk keluar dulu. Pasalnya dia sendirilah yang akan mengatasi formasi naga air.
Di saat Li Chen percaya diri, Yunfei pun mengeluarkan sebuah formasi, namun itu malah membuatnya tertawa. Karena sebagai seorang jenius, Yunfei pasti tidak akan pernah berkutik di hadapan kekuatannya. 好硬的阵法， 就让我来会。 Rekan-rekan Yunfei telah datang untuk bisa menyelamatkannya. Tapi para murid puncak air tidak akan membiarkan mereka menyentuh Li Chen. Sementara itu, Yunfei sangatlah tenang dan akan menunjukkan bagaimana mudahnya dia dalam menghancurkan formasi tersebut. Di luar, serangan Li Tiangyu telah berhasil mengenai wajah Li Chen. Ia pun semakin murka dan berjanji akan menghabisi mereka semua apapun yang terjadi. Ia bahkan sudah tidak ingin mendengar perkataan rekan-rekannya lagi. Tapi sebelum bisa memperkuat formasinya, Yunfei bisa dengan mudah menghentikan formasinya yang membuat semua orang sulit percaya. Bagi Yunfei, formasi gelombang ini bukanlah masalah. Jadi hari ini dirinya akan perlihatkan bagaimana mengerikannya kekuatan yang dia miliki. Berbagai serangan yang Yunfei lakukan tidaklah bisa ditahan oleh Li Chen. Ia hanya bisa terus-menerus menerima serangan itu. Melihat teknik ini membuat Long menjadi sangat bersemangat. Yunfei pun mengingatkan Li Chen mengenai hukum rimba kalau bukan alasan yang kuat menindas yang lemah, melainkan untuk memberitahu para pemangsa untuk bersiap dimangsa juga. Sayang sekali serangan yang hendak dilakukan oleh Yunfei berhasil dihentikan oleh seorang tetua. Bahkan serangan lanjutan yang dia berikan sulit ditahan oleh Yunfei. Semua ini tentu saja ulah dari Long Fengyang, pemimpin dari puncak akhir. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung dulu. 这都杀了，去死！战！忍种为力。Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di saat Yunfei terlibat masalah dengan tetua Lo Fengyang, tetua Du datang untuk membantu. Ketua sekte juga akan membuka kembali tangga langit demi bisa menghentikan perselisihan para murid. Dengan begitu, hanya yang kuatlah yang berhak memasuki dunia Tianjing. Mereka harus mengandalkan kekuatan sendiri demi bisa mendapatkan kuota tersebut. Ketua sekte juga memperingati mereka untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Huang Miao akan memanfaatkan ini untuk bisa menghasut Lo Fengyang agar bisa bekerjasama dengannya, karena itu adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. 为平息门内纷争，在望其干戈。 怎么样？要不要和？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.